Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melidiawati. Di sini saya akan menjelaskan dua jurnal yang saling berkaitan. Nah, untuk yang jurnal pertama yaitu hubungan pola asuh orang tua dengan perilaku sosiopatik pada remaja kelas 8 di SMP PGRI 3 Denpasar. Nah, untuk yang jurnal keduanya yaitu peran orang tua dalam pencegahan kenakalan remaja. Nah, menurut saya kedua jurnal ini itu sangat ada kaitannya, yaitu dia hampir sama ya, yaitu peran orang tua dalam menghadapi kenakalan remaja. Nah, orang tua itu sangat berperan, sangat 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 berperan penting dalam mendidik anaknya agar anaknya tersebut tidak melakukan sesuatu hal yang berlanggaran atau melebihi batasan, yaitu atau kenakalan remaja. Nah, untuk yang jurnal pertamanya yaitu mengenai di sini membahas tentang pola asuh orang tua merupakan sikap orang tua dalam berinteraksi dalam komunikasi dengan anak-anaknya yang diterapkan melalui tata cara dalam menjaga, mendidik, merawat, memberikan aturan-aturan, memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anaknya. Nah, untuk pola asuh orang tua juga turut menentukan terbentuknya sikap dan watak pada remaja dalam menata lingkungan, fisik, lingkungan sosial, dan menentukan nilai-nilai moral. Terus pola asuh demokrasi akan menghasilkan remaja yang memiliki rasa harga diri yang tinggi, keingintahuan yang besar, merasa puas dengan apa yang telah dia dapatkan atau lakukan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pendidikan dan pengalaman orang tua dalam merawat anak akan mempengaruhi persiapan mereka menjalankan pengasuhan. Nah, orang tua yang berpendidikan tinggi akan mempunyai pengetahuan baik tentang perilaku anak, dapat dilihat dari sikap ibu, berpengalaman luas, aktif atau mempunyai rasa keingintahuan yang tinggi. Dan ibu orang tua itu melindungi anak secara tidak berlebihan, tidak permisivitas atau membiasakan anak berbuat sesuka hati dan tidak memanjakan anak. Nah, untuk hubungan pola asuh orang tua dengan perilaku seks pernikahan pada remaja yang menunjukkan adanya hubungan antara pola asuh orang tua dengan perilaku seksual. Hal ini itu dikarenakan pada masa remaja adalah masa yang bergejolak sehingga menyebabkan remaja rentan terpengaruh dari lingkungan pergaulan dan lebih mementingkan kesenangan dengan teman-temannya saat berkumpul, sehingga remaja tersebut sangat mudah terjerumus dalam perilaku seksual yang tidak sehat tersebut. Untuk yang jurnal keduanya yaitu peran orang tua dalam pencegahan kenakalan. Nah, di sini hampir sama dengan yang di atas, yaitu peran orang tua diantaranya memberikan pendidikan mulai dari kecil pada anak sebaiknya diberi pengetahuan yang baik. Terus juga orang tua sebaiknya mendidik anak dengan tanggung jawab dan kedisiplinan. Nah, tanggung jawab sangat diperlukan dalam mengembangkan kepribadian anak. Nah, maka dari itu orang tua sebaiknya memberikan atau membiasakan anaknya agar dia bersikap bertanggung jawab, karena tanggung jawab itu termasuk dia bagian dari kedisiplinan diri dia sendiri. Nah, yang selanjutnya itu untuk mencegah atau meminimalisir kenakalan remaja, yaitu yang pertama bisa orang tua yang melindungi secara berlebihan. Terus yang kedua permisivitas orang tua. Terus yang ketiganya memanjakan anak. Yang keempat penolakan. Yang kelima penerimaan. Yang keenam dominasi. Terus yang ketujuh tunduk pada anak. Terus yang kedelapan favoritisme. Terus yang ke-9 ambisi orang tua. Nah, orang tua itu pasti
berambisi ya kepada anaknya. Terus yang ke-10 itu orang tua otoriter. Nah, kalau yang peran orang tuanya itu tuh sebenarnya tanggung jawab, ya itu makanya orang tua itu harus bertanggung jawab untuk anaknya. Dia harus mengajarkan apa yang benar bagi anaknya, maka anaknya tersebut tidak di jalan yang salah atau dia nakal atau yang gimana. Kalau yang peran orang tua dalam keluarga itu ada beberapa yang harus yang harus diterapkan ya, seperti orang tua itu sebagai pendidik ya kan. Peran orang tua sebagai pendidik anak-anaknya itu tidak usah lagi diragukan. Dari kita masih lahir, mereka mengajarkan kita bagaimana cara berbicara, cara makan, cara kita berjalan. Nah, maka itu orang tua dikatakan sebagai pendidik. Terus yang selanjutnya itu orang tua sebagai pelindung. Nah, orang tua mana sih kalau melihat anaknya sedang dalam kesulitan atau sedang dalam bahaya, dia diam aja? Pastikan orang tua akan menolong, yaitu dia akan melindungi anaknya bagaimanapun caranya, karena anak itu lebih penting dari segalanya menurut orang tua. Nah, untuk yang selanjutnya itu orang tua sebagai pengaruh. Maksudnya tuh pengarah. Nah, yang dimaksud pengarah itu tugas orang tua mengarahkan anak-anaknya, mengarahkan ke jalan yang benar, memberitahu bahwa yang dia lakukan saat ini itu salah ya. Seharusnya yang dilakukan anak itu seperti ini, maka orang tua itu dikatakan sebagai pengarah. Nah, terus juga peran orang tua sebagai penasehat. Terus peran orang tua sebagai penanggung jawab. Baiklah, hanya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.